Halo guys, balik lagi di channel YouTube aku, Story of Mauret. Gokil, gokil, gokil. Oke, di video kali ini aku mau nge-review ya laptop yang 1 tahun lalu udah aku beli, yaitu Advan Workplus. Wow! Nah, ini barangnya, ini udah aku pakai sekitar 1 tahunan. Jadi ya, aku mau kasih tahu kalian gimana sih perjalanan aku pakai Advan Workplus ini, yang katanya memang laptop editing yang terjangkau dan juga produk lokal. Oke. Yang pertama aku mau bahas speknya dulu. Ini dibekali sama RAM 16GB. Terus internalnya 512, cukup besar. Terus sama dia aku beli yang Ryzen ya, tahun kemarin. Kalian bisa cek di video aku tahun lalu. Nah, aku beli yang AMD ini. Ini Ryzen 5 6000 series. Jadi waktu itu tahun lalu itu emang cukup kenceng, dan apa ya, dia kan emang keluaran baru, modelnya juga cakep kayak merek itu. Jadi aku kayak kepencut, apa sih namanya, tertarik untuk beli ini. Nah, untuk pemakaian 1 tahun ini gimana performa dia? Pertama, kipasnya dia nggak terlalu berisik. Terus untuk penggunaan editing video ya cukup sih, kalau menurutku cukup, karena aku juga bukan ngerjain film, belum sampai ngerjain film. Jadi ini kalau buat editing yang ringan aja, konten atau video yang pendek-pendek lah, itu masih worth it. Yeah, boy. Dan performa dia juga lumayan kenceng. Aku nggak bisa bilang powerful karena memang dengan harga segini speknya emang udah bagus. Tapi menurutku kalau kalian butuh yang performanya dar, jangan pilih ini, pilih yang lain aja kayak gitu. Oke. Kalau untuk desain cukup sih, kalau kataku cukup, karena paling desainnya apa sih? Kayak desain kan ya gitu-gitu aja ya, tapi tergantung berat-beratan kalian desainnya. Ya aku bilang sih ini laptop yang cukup, bukan yang kuat buat berat, bukan juga yang bisa disepelein, enggak. Ini laptopnya cukup banget buat kalian yang mahasiswa awal masuk di cafe kayak gitu. Terus apalagi kalian kalau mahasiswa perkantoran, atau kalian cuma buka Excel, Word, kalian buka Microsoft Office, itu ini udah, kataku udah cukup banget ya. Tapi kalau buat kalian yang pekerja kreatif atau buat kalian yang mahasiswa multimedia, saran aku, kalau kalian nggak mau beli lagi di tahun-tahun berikutnya, mending kalian skip laptop ini. Karena mungkin kalau dibilang jangka panjang sih, aku nggak nyaranin ya kalian beli laptop ini kayak gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu guys. Oke, yang kedua aku mau bahas soal bodinya. Bodinya setahun pemakaian itu ya biasalah ya. Ini memang ada kotor-kotor kayak gini. Katanya engselnya tuh gampang kebuka kan, Kalau di aku gimana nih menurut kalian? Enggak juga ya. Ya mungkin tergantung cara penyimpanan, cara pemakaian juga. Masih aman aja. Wait. Nah, ini masih aman aja. Ini kan bisa dibuka 180 derajat. Anjay. Nih, masih aman aja.
Terus buat keyboardnya ini masih fungsi semua. Biasanya kalau sering buat editing, sering buat ngerjain sesuatu itu tuh biasanya ada masalah di keyboardnya, tapi keyboardnya juga masih aman aja sampai sekarang dan semoga kedepannya juga aman. God! Wow! Ini kalau soal body aman, ini juga nggak ngelupas nih, nggak ngelupas karena memang aku juga nggak gampang ngewil ini. Buat bodinya masih aman. Selanjutnya aku mau bahas ke kamera zoomnya ya, yang katanya lumayan, tapi ternyata aku beberapa kali ikut zoom dan pakai laptop ini, aku rasa kurang. Jadi kalian boleh beli kamera eksternal buat ditancapin di atasnya sini. Terus yang lain port USB. Ternyata port USB itu kurang, memang butuh banyak banget. Nggak banyak banget juga sih, tapi butuh yang lebih banyak. Kalau port USB-nya dia itu kan ada 2, di sini dan di sini. Nah itu cuma ada 2. Kalau aku tuh butuh buat mouse, terus aku juga butuh buat sound kecil kayak gitu. Nah itu aku juga butuh. Jadi itu yang agak minus ya. Tolong iPhone ditambahin lagi port USB-nya. Buat pengecasan lumayan cepat dan masih awet juga baterainya sampai sekarang. Mungkin biasanya aku dari pagi kan kantor nih. Aku pakai kantor terus ini tiap hari. Dari pagi aku ngantor itu jam 8 sampai jam 4 sore ya. Nah biasanya aku nggak cas tuh, biasanya bener-bener nggak aku cas, tapi baterainya masih ada sekitar 20%-an lah. 20%-nya tuh masih ada dari jam 8 sampai jam 4. Tapi tergantung aku pemakaian juga ya. Ini kalau aku pemakaian normal ya, normalnya itu kayak cuma buka buat desainnya itu yang nggak kayak terus-terusan desain. Jadi ya adalah kerjaan desain terus editing video. Kalau nggak gitu ya, tiap hari aku buka YouTube buat muter musik, buka aplikasi kerja juga, itu buka WhatsApp. Pokoknya yang aktivitas normal aja itu masih awet baterainya. Yeah, boy. Nah, kecuali kalau misal aku desain terus-terusan, kalau nggak gitu aku editing video terus-terusan, nah itu perlu dicas juga sih. Jadi mungkin dari jam 8 sampai jam 12, nah jam 12 itu paling dia udah 20%-an dan aku udah cas itu, kayak gitu. Nyalain laptopnya ya. Nih tombol powernya tuh di sini. Jadi kayak biasanya kan kebiasa delete matiinnya kan di pojok nih. Tapi ini di sini. Jadi nggak takut kalau misalnya ngedelete kayak gitu. Yah, anjay. Siapa nih? Yeah, boy. Masih cepet dari aku tadi buka laptopnya, nyalain tombol power tuh masih cepet bukanya. Terus habis itu ini kayak nggak enak banget. Nah terus habis itu aku mau kasih saran buat kalian. Aku mau kasih saran kalau misal jangan kayak aku guys. Aku itu spare local disk C-nya itu tuh cuman 126 GB. Kalau menurutku kalian bisa spare 250 giga, kalian bisa spare 300 giga pun buat yang local disk C, karena apapun pekerjaan kalian itu nanti file-filenya kayak sistemnya itu kesimpannya di C. Jadi nih punya aku C-nya udah hampir full guys. Karena aku cuma pakai
settingnya 126. Aku kira udah cukup, ternyata Windows aja, cuma buat Windows aja itu udah 70 GB guys. Belum aplikasi-aplikasi yang aku install dan aku pakai setiap harinya. Jadi buat kalian mau install laptop, jangan lupa disk C-nya itu dibesarin. Karena kalau disk D sama disk E kalian masih bisa ada backupan flash disk atau hard disk lain kayak gitu. Hard disk eksternal ya maksud aku. Terus apa lagi ya? Kendalanya ini nggak ada sih. Ini enteng banget, enak dibawa kemana-mana, dibawa mobilitas kemana-mana juga enak. Terus chargernya itu juga udah Type C, jadi kayak nggak perlu berat-berat lagi ya. Aku kasih tahu chargernya. Nah ini chargernya guys. Ini kepalanya cuma segini. Dia enteng banget. Terus casnya juga udah Type C. Jadi simple, enteng, kalau mau dibawa kemana-mana nggak berat-berat banget. Wow! Oke, jadi gitu dulu guys review dari aku soal Advan Work Plus AMD Ryzen 6000 series. Anjay. Nah gitu aja. Jangan lupa nonton vlog-vlog aku yang lain dan see you, bye-bye. Makasih udah nonton ya.